Di Taman Eden, setan berhasil untuk menipu Hawa waktu Hawa makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Hawa tertipu oleh bapa penipu, yaitu setan. Setan adalah penipu. Di dalam hatinya tidak berdiam kebenaran. Dan itulah sebabnya mengapa Kristus katakan bahwa setan adalah bapa pembohong. Waktu dia katakan kepada Hawa bahwa Hawa tidak akan mati jika Hawa makan buah yang dilarang untuk dimakan, setan bohong. Waktu dia katakan kamu tidak akan mati, itu adalah bohong. Semua yang keluar dari mulutnya setan adalah bohong. Kita tahu bahwa Tuhan tidak bisa berbohong, dan mustahil bagi Tuhan untuk berbohong. Artinya, pernyataan yang benar adalah pernyataan yang Tuhan katakan di Kejadian 2 ayat 17. Bahwa jika mereka makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu, mereka pasti akan mati. Waktu Hawa makan buah itu, Hawa melakukan pelanggaran terhadap apa yang diucapkan di Kejadian 2 ayat 17. Hawa berdosa karena dosa adalah pelanggaran hukum, dan hukum yang dilanggar adalah 10 hukum. Rasul Paulus katakan, dosa hanya dapat dinyatakan sebagai dosa oleh hukum. Dan hukum yang Rasul Paulus maksudkan adalah 10 hukum. Karena Rasul Paulus mengutip hukum ke-10 dari 10 hukum sebagai hukum yang dilanggar. Artinya dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan adalah 10 hukum. Yesaya mengatakan bahwa firman Tuhan adalah hukum Tuhan. Itu sebabnya mengapa Hawa melanggar hukum Tuhan waktu dia makan buah yang dilarang untuk dimakan. Dan akibat pelanggarannya adalah kematian. Sesuai dengan apa yang dikatakan di Kejadian 2 ayat 17. Jikalau kamu melanggar, kamu pasti akan mati. Kita mengerti bahwa dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. Dengan kata lain, Hawa berdosa karena dia melanggar perintah Tuhan yang adalah hukum Tuhan. Dan upah dari dosanya adalah kematian, sesuai dengan apa yang dikatakan di Kejadian 2 ayat 17. Waktu setan katakan bahwa Hawa tidak akan mati walaupun dia melanggar hukum Tuhan, itu adalah bohong. Waktu setan katakan bahwa God tidak akan membinasakan orang-orang berdosa jika mereka berdosa, itu juga adalah bohong. Karena upah dosa, yang adalah pelanggaran hukum Tuhan, adalah kematian. Dan hal itu sangat bertentangan dengan apa yang setan katakan. Karena yang setan katakan ialah, melanggar hukum Tuhan, upahnya bukan kematian. Hawa percaya tipuan setan sehingga Hawa berdosa. Hawa melanggar hukum Tuhan, yang mana upahnya adalah kematian kekal. Keselamatan telah diperoleh bagi manusia melalui penderitaan dan kematian anaknya God. Kematian Kristus adalah upah dosa manusia berdosa yang adalah tuntutan hukum yang telah dilanggar. Seketika Adam dan Hawa berdosa di Taman Eden, mereka diberikan kesempatan lagi untuk menurut hukum Tuhan. Kematian Kristus menggantikan kematian manusia berdosa, sehingga manusia diberikan kesempatan lagi untuk menerima kehidupan kekal, jika mereka menerima kematian Kristus bagi ganti kematian mereka. Dan righteousness-nya Kristus diberikan melalui iman kalau mereka percaya bahwa mereka bisa berhenti berdosa. Namun jika mereka menolak pemberian surgawi ini, dan memilih kepelisiran dan tipuan-tipuan dosa, mereka akan menerima hasil pilihannya, yaitu upah dosa, yang adalah murka Bapa dan kematian kekal tanpa ada kebangkitan untuk selama-lamanya. Mereka akan terpisah dari Kristus, yang mana pengorbanannya di kayu salib sebagai ganti kematian manusia berdosa ditolak. Mereka telah memilih kesenangan dosa yang hanya berlaku sementara. Sementara mereka kehilangan kehidupan kekal yang dipenuhi dengan sukacita yang akan berlangsung tanpa akhirnya. Untuk mengasihi Kristus ialah untuk memelihara hukum-hukumnya. Dengan kata lain, tidak berdosa. Mereka yang berdosa adalah mereka yang membenci Kristus dan mencintai kematian. Karena upah pelanggaran hukum Tuhan adalah kematian. Ini semua adalah pilihan pribadi. Sehingga kematian adalah hasil pilihan pribadi. Kita baca di buku Kerinduan Segala Zaman dikatakan, Bapa adalah sumber kehidupan. Kehidupannya adalah rohnya yang adalah perkataan-perkataannya.
Firman-Nya Bapa adalah hukumnya yang dikumenangkan di Bukit Sinai dan dapat dibaca dan dimengerti di dalam kitab suci-Nya. Untuk menolak firman-Nya ialah untuk melanggar hukumnya. Dan karena Bapa adalah sumber kehidupan, sehingga jika manusia melanggar hukumnya, manusia telah memilih untuk menolak kehidupannya. Manusia diberikan hak memilih, sehingga pilihannya akan dihargai Bapa, walaupun pilihannya ialah untuk menolak kehidupan. Namun Bapa akan menghargai pilihannya. Dan karena Bapa tidak menginginkan manusia dibinasakan, Bapa telah memberikan satu-satu anaknya yang dibegotten untuk menderita hasil pilihan manusia yang salah, agar manusia yang Bapa sangat kasihi melalui kematian anaknya di kayu salib dapat melihat kasih-Nya yang begitu besar bagi manusia yang sepatutnya binasa, yang mana jikalau manusia bertobat dari dosa-dosanya, dosa-dosanya akan diampuni. Dan melalui iman menerima the righteousness-nya anaknya Bapa untuk tidak berdosa lagi. Dan semua itu adalah pengungkapan kemurahan-Nya Bapa. Namun, jika manusia menolak kemurahan-Nya atau mercy-Nya, maka manusia telah memutuskan hubungannya dengan sumber kehidupan. Sehingga satu-satu pilihannya sekarang adalah kematian. Kematian kekal adalah hasil pilihan pribadi. Bapa tidak menginginkan kematian manusia berdosa. Namun Bapa akan menjalankan hukumannya terhadap siapa saja yang menolak mercy-Nya. Karena mereka memilih untuk menerima justice-Nya Bapa, yaitu kebinasaan kekal. Untuk menolak kehidupan ialah untuk memilih kematian. Dan pilihan itu adalah pilihan orang itu sendiri. Sehingga, setan dengan semua yang bergabung dengan dia dalam pemberontakannya telah memisahkan diri mereka dari sumber kehidupan, sehingga kehadirannya Bapa adalah api yang memusnahkan bagi mereka. Sinar terang kemuliaannya Bapa yang adalah kasih Bapa bagi mereka adalah api yang membinasakan. Bapa membinasakan karena mereka menolak mercy-Nya dengan mereka menolak anaknya yang Bapa berikan sebagai pengganti justice-Nya Bapa yang seharusnya ditujukan kepada orang berdosa. Untuk menolak sumber kehidupan sama dengan memilih kematian. Oleh sebab itu, jangan menuduh Bapa sebagai Bapa yang kejam, karena kematian adalah pilihan orang itu sendiri. Jangan mengartikan God is love dengan mengartikan kasih Bapa sebagai Bapa yang tidak akan membinasakan, kalau kebinasaan itu adalah pilihan orang itu sendiri. Di dalam provision kedua ini, kita diberikan pilihan. Oleh sebab itu, jangan menuduh Bapa sebagai Bapa yang kejam kalau pilihannya adalah kematian. Karena Bapa sangat menghargai pilihan manusia, dan itulah sebabnya Dia berikan hak memilih. Walaupun Dia tidak setuju dengan pilihannya, tetapi justice-Nya akan dijalankan. Anaknya sudah diberikan agar manusia diberikan kesempatan lagi untuk tidak salah memilih. Dan kalau dia di dalam waktu kesempatan terakhir ini atau second probation tetap memilih yang salah setelah dia sudah tahu apa yang benar, maka Bapa akan menghargai pilihannya. Karena God is just waktu Dia membinasakan orang berdosa, karena mercy-Nya telah ditolak. Kasih Bapa diungkapkan dalam justice-Nya sebagaimana juga dalam mercy-Nya. Justice artinya upah dosa adalah kematian, dan mercy artinya orang berdosa tidak perlu dibinasakan jikalau mereka menurut hukum-hukumnya Tuhan dan menerima Kristus sebagai pengganti kematian mereka di kayu salib. Justice tidak bisa dipisahkan dari mercy. Justice tidak bisa berdiri sendiri tanpa mercy, sebagaimana mercy pun tidak bisa berdiri sendiri tanpa justice. God is love adalah God yang just dengan God yang merciful. Mustahil bagi Bapa mengungkapkan mercy-Nya tanpa justice-Nya. Di kayu salib, justice dan mercy dapat dilihat dengan jelas. Mercy, karena yang mati di kayu salib bukan orang berdosa yang sepatutnya mati. Dan justice, karena ada yang mati di kayu salib untuk memenuhi tuntutan hukum Bapanya. Kematian Kristus di kayu salib adalah pengungkapan kebenarannya dari perkataannya di Taman Eden. Engkau sesungguhnya akan mati. Dan kematian Kristus di kayu salib juga adalah pengungkapan kebenarannya bahwa Bapa penuh dengan mercy.
Karena yang mati bukan orang berdosa yang sepatutnya mati kematian upah dosa. Pengungkapan God is love ialah pengungkapan justice-nya dan mercy-nya yang diungkapkan di kayu salibnya Kristus. Justice menuntut kematian, dan anaknya Bapa lah yang memenuhi tuntutan hukum itu di kayu salib penghinaan. Mercy mengundang semua orang berdosa untuk menerima anaknya Bapa sebagai pengganti kematian mereka, dan menerima righteousness-nya Kristus yang adalah jaminan manusia untuk tidak berdosa lagi. Jikalau manusia menolak mercy-nya Bapa melalui anaknya, maka manusia berdosa telah memilih kematian kekal. Mereka telah memilih untuk menerima justice-nya Bapa karena mereka menolak kematian anaknya di kayu salib sebagai pengganti kematian orang berdosa. Orang-orang yang diselamatkan adalah mereka yang menerima mercy-nya Bapa karena mereka menerima kematian anaknya Bapa di kayu salib yang telah memenuhi tuntutan justice-nya Bapa. Rencana keselamatan terdiri dari justice dengan mercy. Orang yang telah berdosa dapat diselamatkan oleh mercy-nya Bapa karena satu-satu anaknya yang dibegotten telah memilih untuk menerima justice-nya Bapa di kayu salib penghinaan itu. Bagi mereka yang hilang, mereka memilih untuk menolak mercy dan menerima justice. Sebaliknya, mereka yang selamat adalah mereka yang memilih untuk menerima mercy-nya Bapa dan mengakui bahwa justice-nya Bapa telah dipikul oleh Tuhan Yesus yang adalah the only begotten Son of God. Mereka yang mengatakan bahwa upah dosa bukan kematian, telah menolak kematian anaknya Bapa di kayu salib yang adalah pengungkapan upah dosa dari setiap orang berdosa. Kalau manusia mau mengerti artinya upah dosa adalah kematian, lihat kayu salibnya Kristus. Itulah upah dosa adalah kematian. Itulah justice-nya Bapa yang dicurahkan kepada anaknya yang Bapa sangat kasihi, agar manusia yang sepatutnya dibinasakan diberikan kesempatan untuk menerima mercy-nya. God is just and merciful at the same time. Bapa adalah just dan mercy. Itu artinya God is love. God is love lah anaknya mati di kayu salib sehingga manusia tidak perlu dibinasakan. God yang adalah just dengan God yang adalah merciful kita lihat di kayu salib. Dan kayu salib mengungkapkan God is love. God is love lah God yang just dan God yang merciful. Hawa di Taman Eden tertipu oleh setan dengan Hawa percaya bahwa upah dosa bukan kematian kekal. Kayu salibnya Kristus adalah bukti yang nyata bahwa Bapa tidak bisa berbohong dan setan adalah penipu. May the love of God set us free from the deception of Satan. To God be the glory.